kepada Habib Alwi, saudara, mudah-mudahan insyaallah dicatat sebagai perbuatan birrul walidain. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadi tambahan pahala bagi almarhum di alam barzakhnya, dan insyaallah almarhum menjadi manusia yang beruntung dan berbahagia, mempunyai anak-anak yang masih peduli dengannya setelah wafatnya. Habib Ahmad ini masih ada hubungan garis nasab dengan Al-Faqir. Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Syekh bin Segaf. Syekh bin Segaf itu datuknya Habib Ahmad, itu Aminya Abah. Jadi kedudukan kita dengan Habib Ahmad almarhum ini ponaan ya, ponaan. Ini termasuk cucu ini Alwi sama ikhwanu ini. Nah, yang kedua mungkin acara di bulan Rajab ini untuk juga peringatan Isra dan Mi'raj, saat yang paling istimewa bagi Nabi khusus, yaitu malam Isra Mi'raj. Kalau bagi umat Nabi Muhammad dalam peribadatan, yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk kebahagiaan, yaitu malam kelahiran Nabi Muhammad. Untuk pribadi Nabi, malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena di saat itu Nabi mendapatkan kelebihan dan derajat yang tidak pernah dicapai oleh satupun makhluk, walaupun para malaikat Allah. Habib Ali dalam fasalnya menyatakan, wa minasyarafil ladzi ikhtasalla bi asyraful rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Termasuk daripada kemuliaan, keistimewaan yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad, yaitu dimi'rajkan oleh Allah sampai ketemu dengan Allah ke hadratillah. Nggak ada bisa mampu, saudara. Malaikat Jibril yang bersama Nabi Mi'raj sampai ada di Baitul Ma'mur, beliau berhenti, tidak mampu untuk naik lagi, sambil menyatakan, wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Setiap kita udah derajatnya terbatas ya Rasulullah. Karena Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak? Wahai Jibril, apakah kamu melihat Tuhanmu? Maka Jibril menyatakan, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur, law ra'aitu adnaha lahtarattu. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, antara aku dengan Allah ada 70 hijab dari cahaya. Kalau aku melihat hijab yang paling rendah aja, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menembus itu, saudara. Hanya Rasulullah yang bisa menembus. Karena itu luar biasa ini kejadian. Wa dhuhuru ayatillahil bahira fi dalikal mi'raj. Allah tampakkan bagaimana kebesaran Allah dalam perjalanan Mi'raj itu. Saudara, orang Arab saat itu berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perlu waktu 1 bulan, pulangnya 1 bulan, 2 bulan pulang pergi. Itu aja mereka udah kafir, nggak percaya dengan kejadian Isra. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi Muhammad bisa menembus 7 langit, lebih daripada itu ke Baitul Ma'mur, lebih daripada itu sampai ke Sidratul Muntaha. Nggak mungkin akan diterima. Karena itu ketika Nabi SAW turun lagi dari Mi'rajnya ke bumi, Nabi sudah berpikir gimana cara nyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy nih. Mereka sangat benci kepada Nabi. Dalam keadaan termenung, yang datang pertama Abu Jahal.
Muhammad, ada kabar enggak? Iya, kata dia. Tadi malam aku diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Aku sholat di Masjid Aqsa. Kapan berangkat? Tadi malam. Sekarang udah sampai. Iya. Beneran nanti cerita ini? Bener. Mau nanti sampaikan kepada orang-orang. Aku undang mereka. Harus aku sampaikan. Abu Jahal pura-pura percaya supaya orang-orang ini mengejek Nabi nantinya. Dikumpulkan Pak orang-orang kafir sama Abu Jahal. Muhammad, coba kabarkan kepada mereka seperti engkau kasih kabar aku. Kasih kata, wahai umat, wahai manusia, aku diisrakan oleh Allah dari Mekah ini ke Baitul Maqdis dan aku sholat di Masjid Aqsa sana. Kapan berangkat Muhammad? Tadi malam. Sekarang sampai. Iya. Ada yang tertawa, ada yang tangannya ditaruh di kepalanya sambil bergeleng-geleng. Waduh, kata dia, ini terlalu kamu Muhammad, kata dia. Dulunya kami percaya dengan kamu, tapi sekarang kok tahayul, kata orang sekarang ya. Orang-orang sekarang bilang tahayul gitu aja kan. Akal nggak sanggup mencerna, dianggap itu adalah khayalan, nggak tahu kalau di situ ada mukjizat atau karomah. Ringkas cerita, mereka minta bukti. Nih, kayak itu orang Arab itu teliti ya. Mereka minta bukti. Inti bener masuk Masjid Aqsa. Iya. Berapa jendelanya Masjid Aqsa? Berapa pintunya Masjidil Aqsa? Berapa tiangnya Masjid Aqsa? Pernah ke Istiqlal? Pernah? Berapa tiangnya? Hah? Berapa jendelanya? Berapa pintunya? Memang Nabi datang ke sana bukan untuk ngitung itu. Maka dengan izin Allah, Allah nampakkan Masjid Aqsa di rumah seorang bernama Agil atau Igal. Yang niat cuma Nabi aja. Ditanya apa? Pintu sekian. Sayyidina Abu Bakar melihat begitu, benar wahai Rasulullah, benar wahai Muhammad. Mereka sudah saling melihat, benar ya. Jendelanya sekian, benar. Asyhadu annaka Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya yakin kamu adalah Rasulullah. Tiangnya sekian, benar. Asyhadu annaka Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya orang-orang ini risih dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, percaya ente dengan kabar yang Muhammad tadi malam berangkat sekarang sampai? Jangan kabar bumi yang disampaikan oleh Muhammad, kabar langit pun kalau Muhammad yang berbicara mencapai 7 langit sampai di bumi dalam waktu sekejap, aku percaya. Padahal belum disampaikan masalah Mi'raj nih, baru Isra. Karena itu Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq, dapat derajat yang tertinggi gara-gara itu, saudara. Alhasil tanda kebesaran itu Allah sampaikan kepada Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ini sampaikan kepada umatnya. Sampai akhirnya udah kami nggak percaya dengan itu. Mungkin kamu sudah tanya duluan. Inti ketemu nggak rombongan yang mau ke Mekah nih di tengah jalan? Iya, ketemu. Dan aku kasih salam mereka. Yang pertama, ontanya ada yang jatuh, sehingga pincang kakinya. Yang kedua, alhasil disebutkan itu semuanya. Kapan datang? Rebu. Saat itu hari Senin. Rebu. Rebu nunggu nih orang-orang. Sampai mau maghrib nggak datang masih. Nabi minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai mereka mendustakan aku. Mataharinya nggak tenggelam, saudara.
nunggu rombongan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rombongan datang, mereka tanya, iya ada ngasih salam, suaranya kok ini ontanya. Nah, kejadian yang begitu saudara, yang sudah nyata, kelihatan mata jelas, mereka akhirnya mengatakan, waduh, inti memang top sihirnya wahai Muhammad. Dikalah begitu orang-orang mengkafiri Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Karena itu derajatnya sangat tinggi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Wa tasharrufus samawat wa man fawqana bi isyraqi nuri dzalika siraj. Pertanyaannya, kenapa Nabi itu harus menembus langit untuk bertemu dengan Allah? Emangnya Allah di atas? Dan kenapa Nabi Musa itu tidak sanggup untuk bertemu dengan Allah di atas bumi? Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tampakkan kepada aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tampakkan aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, Musa kamu gak akan bisa melihat aku. Awas, hati-hati. Kadang-kadang ini dipelesetkan, oh gak berarti lantaroni gak bisa ngelihat Atta di surga. Enggak, lantaroni kamu Musa gak bisa ngelihat aku di dunia ini. Kalau Allah menyatakan lan uroh, aku tidak bisa dilihat, berarti sampai surga aku gak bisa. Tapi lantaroni, walakin indur ila jabal, tapi coba lihat itu di gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau ketika aku bertajalli di gunung itu, tetap gunung itu nggak berubah, fasaufa tarani, kamu akan bisa nampak kepada aku, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Ketika Allah mulai tajalli di atas gunung itu, pecah itu gunung dan Musa menjadi pingsan. Nabi Muhammad ke langit itu wa tasyarrufus samawat, untuk langit mendapat kemuliaan Muhammad Rasulullah. Langit itu sudah ada Nabi Adam, langit pertama, kemudian ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, kemudian ada Nabi Yusuf, Nabi Idris, kemudian ada Nabi Yusuf, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Tapi langit ini kepingin kita datangi oleh Rasulullah, maka menjadi mulia itu langit yang kedatangan Nabi Muhammad. Bumi yang hina ini saudara, bumi yang hina ini, yang tidak bernilai di sisi Allah, dengan satu sayap nyamuk akan menjadi bangga dan mulia karena Nabi Muhammad hidup ada di dalamnya, dan Nabi Muhammad dikubur ada di dalamnya. Langit cemburu, karena itu Allah lewatkan Nabi Muhammad ke langit. Intinya Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha melihat kepada Allah, bukan karena Allah di Sidratul Muntaha, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tempat untuk bisa melihat Allah bagi makhluk Allah itu di Sidratul Muntaha. Jadi tempatnya Nabi untuk bertemu dengan Allah, bukan tempatnya Allah ada di sana. Sebagaimana nanti di akhirat tempat untuk bisa bertemu dengan Allah di surga, bukan Allahnya di surga. Bukan Allahnya ada di surga. Itu harus dipahami. Jangan nanti Allah itu di arasy, Allah itu ada di, bukan. Nah, itu tempatnya Nabi untuk bisa bertemu dengan Allah, karena tempat yang lainnya nggak mampu. Manusia akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara kalau cara berpikirnya. As-Sidratul Muntaha, As-Sidra itu sebetulnya pohon sidir. Pohon apa? Sidir itu bidara, pohon bidara. Yang dimaksud As-Sidratul Muntaha itu bukan pohon, tapi di situ adalah derajat yang tertinggi, yang nggak ada mungkin ada derajat lagi setelah itu. Itu sudah dicapai oleh Nabi Muhammad dan belum dicapai oleh siapapun, walaupun Jibril alaihissalam. Nah itu kan, wa taraqqa bihi ila gabi gausaini
wa tilka sa'adatul qa'sa'u rudabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Nabi tetap naik, Jibril udah berhenti. Sampai ila gabi gausain, bertemu dengan Allah dalam jarak yang sangat dekat. Bukan jarak apa artinya, bertemu dengan Allah zat bidzat. Dan itu adalah keberuntungan yang tertinggi, terunggul, karena sesungguhnya rutabut taskutul amani hasradunaha ma wara'una wara'u. Semua derajat itu akan runtuh, cita-cita itu akan runtuh, harapan-harapan akan runtuh. Artinya ketika sudah mencapai derajat itu, nggak ada lagi yang perlu diharapkan. Pangkat tertinggi dah itu. Semuanya kepingin ke derajat itu. Jibril nggak mampu, para nabi nggak mampu, hanya Nabi Muhammad. Lebihnya nggak ada lagi, nggak ada. Wara'ahunna wara'u, nggak ada lagi sudah. Itu tertinggi sudah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Faqad arjal Habibu sallallahu alaihi wasallam Jibril ila hadratil malikil jalil ma'at tafshrifi wat tabjil. Maka mi'rajlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mi'rajnya Nabi itu sampai Sidratul Muntaha, derajat tertinggi, sampai bertemu Allah secara langsung, min ghairi kaifin wan hisar. Mi'rajnya malaikat ada, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 sanah. Para malaikat itu juga mi'raj, cuma batasnya paling tinggi ada di Baitul Ma'mur, paling tinggi ada di Baitul Ma'mur. Terus orang mukmin bisa mi'raj lewat sholat. Itu mi'rajnya orang mukmin. Karena itu Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kamu bener-beneran sholat, bener-bener sholatnya kamu itu keluar dari alam sufli, alam bawah, ila alamul ulwi, ke alam yang tertinggi, lewat sholat. Sehingga dalam sebagian tafsir dikatakan ja'il malaika uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah jadikan malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang sampai sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Dengan sayap mereka itu mereka mi'raj kembali kepada Allah. Dan Allah perintahkan kita orang beriman fafirru ilallah, balik kepada Allah. Lewat apa? Sebagaimana sayap adalah alat untuk malaikat untuk mi'raj kembali kepada Allah, maka Allah jadikan sholat 5 waktu bagi orang mukmin ada 2, subuh ada 3, maghrib ada 4, zuhur, asar dan isya. Yafirruna biha ilallah, mereka kembali kepada Allah. Karena itu jangan heran kalau ada orang menyatakan aku mi'raj setiap hari 5 kali. Nggak ada masalah, lewat sholat. Bukan mi'rajnya Nabi, itu khusus Nabi Muhammad, malaikat aja nggak bisa. Loh, Sidratul Muntahanya mukmin ya bukan di sana. Kalau diartikan secara bahasa, sidrah itu kan pohon. Bukan itu derajatnya orang mukmin. Yang tertinggi adalah merasa dia tadi itu bertemu dengan Allah. Itu namanya maqamul musyahadah. Namanya maqamul musyahadah. Kalau ada orang mengatakan, wah ini berarti seperti Nabi mi'raj. Mi'rajnya lain, mi'rajnya Nabi lain, mi'rajnya malaikat lain, mi'rajnya orang beriman itulah lain. Lain. Kepala, rais, ketua, rais. Yang ada ketua yang di negeri ini ya presiden. Tapi kalau ketua di provinsi ya gubernur.
Ketua yang ada di kota, ya wali kota atau bupati, kan begitu. Mereka juga dikatakan pemimpin, tapi pemimpin dalam batasannya. Mi'rajnya orang mukmin itu lain, mi'rajnya orang malaikat itu lain, mi'rajnya para nabi lain. Begitu cara ngitungnya. Ini pemikiran, maaf, ini pemikiran kalau di luar kita Ahlussunnah wal Jamaah, pemikiran Wahabi, dipaksakan dengan pemahamannya, sehingga ketika ada orang berdoa di alam kubur, ini berarti minta sama kuburan, syirik. Padahal nggak begitu pikiran orang. Nah, minta sama Allah. Kalau minta sama Allah mau di muka kuburan, mau di muka WC, nggak ada masalah. Nggak boleh nih baca Yasin ada di kuburan nih. Dia, orang itu dihukumi dengan pemikirannya, dengan pemahamannya. Begitu juga kalau baca ini orang-orang ini selundupan pemikiran orang-orang begitu ini sebetulnya ini. Sian ini orang-orang ini kalau mereka tadi itu dijadikan orang akhirnya ingkar terhadap ucapannya para aulia. Itu istilahnya mereka. Tanya kalau nggak ngerti. Jangan ente menghukumi dengan pemikiran antum yang negatif atau yang tidak paham. Sehingga kamu bisa dipahamkan dan mengerti. Hitung semuanya itu dengan pemikiran orang yang kamu hukumi. Kan begitu seharusnya. Dok, tolong sembuhkan saya, dok. Musyrik nih, minta sama dokter gitu. Tanya, kok ngomong gitu? Iya, saya minta sama Allah. Mak dokter ini yang ngerti cara ngobati saya. Ya berarti nggak musyrik dong kalau begitu. Begitu loh kalau orang itu mau menghukumi. Dipaksain. Ini tahayul, ini kafir, ini murtad karena dia mengaku mi'raj itu dan ini. Mi'rajnya dia. Bukan mi'rajnya malaikat, bukan mi'rajnya nabi. Gitu seharusnya. Ya? Karena itu hati-hati. Ini pemikiran-pemikiran untuk mengeluarkan Anda daripada pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, koplak jadinya ya. Ma'at tashrif wa tabjil, dikawal dengan malaikat Jibril, dikawal dengan malaikat Mikail, dengan rasa penghormatan luar biasa. Insyaallah. Fama min sama'in wala jaha illa badara ahla bitarhibi wa takrimi wa ta'hil wa kullu rasulin mar'a alaihi basyarun ma'arafu min haqqihi indallahi wa syarif majlitihi ladah. Maka tidak ada langit yang dilewati sama Nabi kecuali penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Mereka tadi itu semuanya menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap nabi yang ditemui sama Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf dan seterusnya, para nabi semuanya menyambut ahlan wa sahlan, selamat datang bil akhi saleh wan nabi saleh, saudaraku yang soleh, kemudian saudara Nabi maksudnya, dan Nabi yang soleh. Semua menyambut. Karena itu kita kalau magom kadang-kadang baca ya Jaddal Hasan wal Husain, marhaban ya nur aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban, semuanya itu marhaban, menyambut semua Nabi Muhammad, ahlan wa marhaban bin Nabi saleh wal akhi saleh dan seterusnya. Nah, karena mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Yusuf, Nabi Harun, langit kelima Nabi Musa, langit keenam Nabi Ibrahim, langit ketujuh. Kenapa kok langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang lainnya satu-satu? Karena begini, kalau Nabi Isa ada di situ, turun di akhir zaman, kosong langit yang satu, yang kedua. Karena itu kasih dua. Itu dikasih dua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Nabi Isa itu masih hidup, ya, belum mati.
dan nanti akan diturunkan di bumi untuk membunuh Dajjal nantinya, untuk membunuh Dajjal. Hatta jawaza sab'at tibak, sehingga Nabi Muhammad SAW melewati langit ketujuh sampai masuk ke Maqamul Itlaq, Hadratul Itlaq ini. Wan fasala anil alamin, alam muluk, alam nyata ini nggak bisa mampu untuk bertemu dengan Allah. Bahkan alam malakut yang ghaib, ada malaikat, ada jin, ada itu, nggak mampu juga untuk bisa bertemu dengan Allah langsung. Harus keluar dari dua alam ini, alamul mulki dan alamul wan fasala anil alamin. Itu Maqamul Itlaq, Hadratul Itlaq, dan itu tidak ada yang sampai, saudara, hanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang sampai, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ceritanya panjang ini semuanya, tapi yang jelas keberuntungan kita. Nabi pulang dari perjalanan yang begitu jauh, perjalanan begitu istimewa, yang mungkin kalau itu dengan ukuran kemampuan manusia beratus-ratus, mungkin beribu-ribu juta tahun, tapi itu dengan waktu yang singkat, karena bukan diukur dengan kemampuan Nabi seorang manusia, tapi kemampuan Allah yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Membawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Sebenarnya peringatan Isra Mi'raj itu hud sholat 5 waktu. Karena itu jangan sampai tidak diperhatikan. Dengarkan baik-baik. Sholat 5 waktu itu satu kenikmatan yang luar biasa, karena kita diizinkan langsung kontak dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Anda mulai sholat 5 waktu dengan Allahu Akbar dan Anda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi? Bukankah kita kalau bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum dulu? Tapi untuk sholat 5 waktu enggak, kita mulai Allahu Akbar, kita akhiri dengan salam. Dengarkan baik-baik, bertemu dengan Allah, kalau kita bertemu sama kita Assalamualaikum, kita doain selamat, semoga selamat bagimu. Ketemu dengan Allah Assalamualaikum gitu, doain Tuhan keselamatan dari Allah. Dan Allah itu As-Salam, termasuk nama Allah Asmaul Husna adalah As-Salam. Masuk kepada Hadratullah itu berarti meninggalkan alam bawah, masuk ke Hadratullah. Kalau sudah begitu ketemu dengan Allah, apa yang jadi besar? Semuanya akan kecil. Semuanya akan kecil. Saudara dengarkan baik-baik. Bumi ini kalau dibandingkan langit, bumi ini kalau dibandingkan langit itu seperti satu cincin di antara padang pasir yang luas. Langit nih kalau dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah seperti satu cincin di antara padang pasir yang luas. Kursi itu kalau dibandingkan arsy-nya Allah itu ibarat satu cincin di antara padang pasir yang luas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ketemu dengan presiden, ya udah, berarti Anda ketemu pemimpin semua kepala desa di seluruh negeri. Kalau kamu ketemu dengan presiden, ya berarti kamu sudah melewati daripada semua gubernur, semua wali kota, semua bupati. Kalau Anda bertemu dengan Allah, udah selesai dengan makhluk nih. Karena itu Anda menyatakan Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar gitu. Di situ ada baca-bacaan dan itu semuanya insyaallah wajjahtu wajhiya
Alladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Anda bertemu dengan siapa? Bukan presiden yang ada di istana, yang hanya menguasai satu daerah, satu negeri, tapi Anda bertemu dengan pencipta langit dan bumi. Anda akhirnya memuji bismillahirrahmanirrahim, Anda bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya, bertasbih semuanya. Anda larut karena Anda sudah masuk hadratul qudsiyah. Ketika Anda selesai bertemu dengan Allah, Anda kembali lagi, Anda bertemu di alam yang di bawah ini dengan sesama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anda kasih salam orang sekitar Anda. Anda baru bertemu dengan mereka. Kenapa? Saat itu Anda sudah pergi Mi'raj, masuk ke al-hadratul qudsiyah. Ketika Anda turun dari mereka, Anda bertemu di alam Anda lagi yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mi'rajnya orang mukmin, itu mi'rajnya aulia, itu mi'rajnya as-siddiqin. Bertemu dengan Allah lewat sholat, wan. Gitu kalau ngertikan. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau sholatnya kita Allah Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, dibaca alhamdulillah rabbil alamin, mikirnya pasar. Ihdinas siratal mustaqim, mikirnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente kemana dari tadi ada di sini? Tapi kalau mereka ketika Allahu Akbar udah larut, dia nggak ngerti yang ada di sampingnya. Karena itu dikatakan kemarin, idza shallaita wa anta ta'rifu man biyaminika wa man biyasirika falasta bi khashi'in. Jika kamu sholat kemudian kamu masih kenal siapa kanan kamu, siapa kiri kamu, belum khusyuk. Belum khusyuk. Nah, karena itu jangan diartikan dengan arti yang rendah. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, gitu. Nah, ini harus kita terangkan. Kenapa? Karena supaya nggak katut, Pak, ini bukan ilmiah, belum berilmu. Ilmui dulu, baru Anda itu berbicara. Targetnya mengkafirkan, Pak. Targetnya mengkafirkan, nggak benar. Ya, tapi mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Ya? Nah, itu terus kali ilmu, jangan pernah berubah. Guru Anda bukan di medsos, guru Anda itu bukan ada di Google, tapi guru Anda adalah ambil dengan talaqi, dengan kamu langsung mengambil kepada dia dan lihat orang berbicara, ini gurunya dari mana? Gurunya ternyata misalnya dari orang-orang tokoh-tokoh yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya udah, itu gambarannya. Dia pakai pakaian Ahlussunnah tapi pemikiran luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting untuk kita pilah dan pilih sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan taklid buta. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alafu, mungkin ini agak panjang, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.